Halo teman-teman, di sini kita akan membahas topik yang sering kita dengar, mungkin belum kita pahami sepenuhnya, yaitu peran bank dalam perekonomian. Bank ternyata punya peran besar loh dalam menjaga dan mendorong perekonomian suatu negara. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu mendukung stabilitas ekonomi. Bank, terutama bank sentral, punya tugas mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kalau uang beredar terlalu banyak, bisa menyebabkan inflasi, yaitu kenaikan harga barang secara terus-menerus. Tapi kalau uang terlalu sedikit, ekonomi bisa lesu. Menurut penelitian Bank Dunia tahun 2015, sekitar 100 jiwa penduduk Indonesia hanya memiliki penghasilan 330.000 per bulannya. Banyak dari kita bertanya, seperti yang ditanyakan oleh Safina ini, kenapa negara kita tidak mencetak uang sebanyak-banyaknya saja untuk memberantas kemiskinan? Kenapa? Intinya, kita tidak bisa mencetak uang sebanyak-banyaknya karena hal tersebut bisa mengakibatkan kenaikan harga barang dan penurunan nilai uang itu sendiri, atau yang bisa disebut sebagai inflasi. Bagaimana hal itu dapat terjadi? Pendeknya, dalam suatu pasar banyak jumlah uang yang beredar dan jumlah barang yang dibutuhkan haruslah seimbang. Jika pemerintah mencetak terlalu banyak uang, kita juga akan memiliki lebih banyak uang dan tentunya membuat kemampuan membeli barang semakin tinggi. Akibatnya, jumlah barang yang ingin kita beli berkurang dan harganya pun ikut menyesuaikan. Hal tersebut tidak mengubah apa-apa kecuali menurunkan nilai uang itu sendiri, sehingga nilainya makin lama semakin tidak berharga karena jumlahnya yang terlalu banyak. Fakta uniknya, cukup banyak negara di dunia ini pernah mengalami inflasi parah akibat mencetak uang yang terlalu berlebihan. Salah satunya adalah negara Jerman. Setelah kalah pada Perang Dunia Pertama dan harus membayar kerugian perang, saking tidak berharganya, uang di sana dipakai untuk mainan, menyalakan api kompor, hingga menjadi penghias dinding rumah. Kemudian selain itu ada juga negara Zimbabwe, di mana harga telur di sana bisa mencapai angka miliaran dolar Zimbabwe. Sangat fantastis. Dan tak ketinggalan juga negara Hungaria setelah Perang Dunia Kedua yang pernah memiliki kertas uang yang bernilai nominal 1 miliar triliun hingga dijadikan yang inflasi terparah sepanjang sejarah. Baik, yang kedua yaitu memberikan akses permodalan, yang dimana bank berperan sebagai memberikan akses permodalan, yang artinya bank menyediakan pinjaman dan kredit bagi individu dan bisnis yang membutuhkan modal untuk berkembang. Ada 5 jenis kredit di LPD Desa Adat Bualu. Pertama, pinjaman modal kerja atau PMK. 2, pinjaman usaha kecil produktif atau PUKPRO. 3, pinjaman konsumtif kolektif atau PKK. Dan yang keempat, pinjaman konsumtif perorangan atau PKP. Terakhir, kredit Wisma Idaman Hati atau KWI. Berikut ini tata cara pengajuan kredit di LPD Desa Adat Bualu. Calon debitur datang LPD, lalu masuk ke bagian kredit di lantai 2. Setelah itu, calon debitur konsultasi ke staf kredit untuk memilih program kredit, lalu calon debitur diberi POM dan memenuhi persyaratan yang ada. Jika persyaratan sudah terpenuhi, maka proses kredit akan dicek oleh sekretaris dan dicek kembali oleh Bapak Kepala. Selanjutnya, proses kredit akan dimasukkan ke dalam antrian. Jika kredit sudah buat, maka staf kredit akan menghubungi debitur untuk datang ke LPD mengambil uang di bagian teller. Nah, bagian ketiga yaitu meningkatkan inklusi keuangan. Nah, bank ini membantu untuk meningkatkan inklusi keuangan, di mana yaitu artinya semakin banyak orang sekeliling atau di daerah yang terpencil itu bisa menggunakan dan mengakses inklusi keuangan secara perbankan. Nah, sekarang berkat teknologi digital seperti mobile banking, kita juga dapat melakukan transfer melalui investasi hanya lewat HP. Nah, bisa juga dilakukan secara mandiri, secara finansial. Pemisahan rekening bank bisa menjadi salah satu langkah baik untuk mengelola keuangan
agar tidak berantakan. Dengan beberapa rekening, ada batasan anggaran yang bisa dijadikan acuan untuk masing-masing tujuan finansial. Ada 4 jenis rekening tabungan yang bisa kamu pilih. Yang pertama, rekening operasional. Rekening operasional ini untuk menampung payroll dan transaksi kebutuhan harian. Yang kedua, rekening dana darurat. Rekening dana darurat ini digunakan sebagai proteksi finansial. Yang ketiga yaitu rekening persiapan investasi, di mana rekening persiapan investasi ini dipilih untuk produk investasi sesuai tujuan finansial kamu. Yang keempat yaitu atau yang terakhir, rekening bisnis. Rekening bisnis ini dapat digunakan untuk memudahkan rencana keuangan bisnis dan mengevaluasi kinerja bisnis. Nah, di sini saya akan melanjutkan pemateri ketiga, yaitu grafik pertumbuhan ekonomi. Dengan semua peran tadi, bank berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi. Pinjaman membantu bisnis berkembang, inklusi keuangan membuat ekonomi lebih merata, dan stabilitas keuangan menjaga daya beli masyarakat. Apa sih pertumbuhan ekonomi itu? Nah, pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara menuju keadaan yang lebih baik, ditandai dengan meningkatnya GNP atau Gross National Product atau GDP atau dengan Gross Domestic Product. Apa tuh bedanya GNP dengan GDP? GNP adalah kata nasional, berarti bangsa Indonesia, sehingga kita sudah mengurangkan pendapatan orang asing yang ada di Indonesia dan memasukkan pendapatan WNI yang ada di luar negeri. Sedangkan GDP adalah kata domestik, berarti segala kegiatan yang ada di dalam negeri dihitung, tidak peduli produk milik orang asing atau tidak. Faktor apa saja sih yang menentukan pertumbuhan ekonomi? Nah, jadi faktor pertumbuhan ekonomi itu ditentukan oleh 1. Sumber daya alam, 2. Sumber daya manusia, 3. Teknologi, 4. Manajemen, 5. Kewirausahaan, 6. Sistem sosial, 7. Luas pasar. Bagaimana sih cara mengukur pertumbuhan ekonomi? Nah, cara mengukur pertumbuhan ekonomi yaitu jadi pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan menggunakan rumus PDBT kurang PDBT 1 dibagi dengan PDBT 1 dikali 100%. Keterangan PDBT itu sama dengan PDB tahun T. PDBT 1 sama dengan produk domestik bruto tahun sebelumnya. Tahun T tahun sekarang atau tahun yang akan dicari nilainya berdasarkan harga konstan. Teori pertumbuhan ekonomi ada 4, yaitu teori pertumbuhan ekonomi menurut 1. Aliran merkantilisme, 2. Aliran klasik, 3. Aliran neoklasik, dan 4. Aliran historis. Menurut aliran merkantilisme, pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh peningkatan perdagangan internasional. Dan menurut aliran klasik, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh pertumbuhan output PDB dan pertumbuhan penduduk. Nah, menurut aliran neoklasik, pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh adanya peranan pengusaha. Menurut aliran historis, pertumbuhan ekonomi dibangun berdasar pengalaman empiris. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai studi kasus Bank BUMN di Indonesia periode 2014 hingga 2021 mengenai pengaruh LDR, BOPO, dan LDK terhadap jumlah penyaluran kredit perbankan. Sebelum masuk ke materi, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyaluran kredit. Penyaluran kredit memiliki pengaruh penting terhadap perekonomian masyarakat, di mana kredit dapat membantu masyarakat dalam berbagai kegiatan seperti investasi, distribusi, dan konsumsi.
Menurut Retnadi, penyaluran kredit oleh perbankan dapat dilihat dari dua sisi, seperti sisi internal dan eksternalnya. Faktor internal yang mempengaruhi penyaluran kredit seperti tingkat modal, likuiditas bank, beban operasional, dan rasio keuangan dalam bank tersebut. Sedangkan dalam faktor eksternalnya, penyaluran kredit dapat dilihat seperti kondisi ekonomi global dan nasional, kondisi pasar modal, dan kebijakan moneter. Kredit usaha rakyat atau KUR. Pinjaman ini bukan seperti kredit yang diberikan perbankan pada umumnya. Bagaimana cara kerja KUR? Dana KUR diberikan oleh pemerintah melalui lembaga keuangan yang dituju, seperti Bank Plat Merah, Bank Pembangunan Daerah atau BPD, dan koperasi. Contohnya adalah Bobi. Ia seorang wirausahawan kecil di bidang konveksi bernama CV Jahit Baju. Pesanan berdatangan. Sayangnya, CV Jahit Baju tak mampu mengimbangi banyaknya permintaan. Jumlah pegawai masih sedikit, alat kerja minimalis, dan modal untuk belanja bahan baku tidak ada. Bobi pun berusaha mencari tahu cara mendapatkan modal tambahan ke bank melalui skema KUR. Berbeda dengan kredit modal usaha, jumlah pinjaman maksimal untuk KUR adalah 25 juta rupiah. Bunga yang diberikan bervariasi antara 9% sampai 12% tergantung profil risiko usaha nasabah. Karena usaha Bobi rentang tutup, bunga yang dikenakannya pun adalah yang tertinggi, yakni 12%. Jika CV Jahit Baju tutup dan Bobi tak mampu mengembalikan kredit, maka uang yang diberikan akan ditandai sebagai kredit macet dan tetap ditagih di lain hari. Tetapi dalam kondisi ini, perbankan tidak akan dirugikan karena KUR dijamin oleh lembaga penjaminan yakni Askrindo dan Jamkrindo. Sebaliknya, jika CV Jahit Baju berhasil mengembangkan usaha, kredit usaha rakyat milik Bobi wajib dikembalikan dalam tenor 3 tahun.